Halo semuanya, selamat datang di video market update bulan Juli 2025. Yuk kita bahas bareng-bareng apa aja yang sedang terjadi di pasar finansial. Pertama, kita mulai dari kabar global dulu ya. Tahun ini banyak lembaga keuangan dunia seperti OECD, IMF, dan World Bank memprediksi pertumbuhan ekonomi global akan melambat. Penyebabnya apa? Ya mulai dari ketidakpastian tarif perdagangan, kekhawatiran inflasi, sampai tensi geopolitik yang belum mereda. Nah, bicara soal tarif, Amerika lagi gencar-gencarnya negosiasi sama banyak negara. Indonesia juga salah satu yang ikut negosiasi. Positifnya, Indonesia baru saja mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat dengan kita dikenakan tarif 19%, lebih rendah daripada ancaman awal sebesar 32%. Ini menjadi hal yang positif karena nilai tarif ini juga lebih kecil dibandingkan dengan misalnya negara tetangga seperti Vietnam yang kena tarif 20%. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Amerika di semester pertama masih cukup solid, tapi mulai kelihatan tanda-tanda konsumsi masyarakat melambat. Orang-orang lebih memilih nabung daripada belanja. Ini bisa jadi sinyal kalau pertumbuhan bakal melandai di semester kedua nanti. Bank Sentral Amerika alias The Fed sejauh ini masih galau. Mereka belum yakin mau nurunin suku bunga karena masih nunggu dampaknya tarif ke inflasi. Tapi pasar udah mulai berharap bisa ada penurunan suku bunga di paruh kedua tahun ini. Ekspektasinya suku bunga bisa turun 2 kali atau 50 basis point. Dari sisi geopolitik, ketegangan antara Israel dan Iran sempat bikin deg-degan dan juga bikin harga minyak melonjak. Untungnya sekarang sudah agak reda, tapi kalau memanas lagi, Indonesia bisa kena imbasnya lewat kenaikan harga minyak. Untungnya harga minyak masih di bawah asumsi APBN. Jadi kondisinya sekarang masih aman. Sekarang kita balik ke dalam negeri. Sayangnya, ekonomi Indonesia juga lagi lesu. Indeks keyakinan konsumen turun. Penjualan mobil juga turun 5% dibandingkan tahun lalu. Pertumbuhan kredit juga melambat. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan dan makin banyak yang kerja di sektor informal. Pemerintah baru aja mengeluarkan stimulus senilai 24 triliun. Harapannya ini bisa menjadi bantuan bagi masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi di semester kedua nanti. Bank Indonesia sendiri udah turunin suku bunga 2 kali, di bulan Januari dan juga di bulan Mei. Tapi sepertinya belum cukup, karena BI udah kasih sinyal siap nurunin lagi kalau kondisi global mendukung. Pasar juga optimis BI bakal turunin suku bunga sekitar 50 basis point atau 2 kali di paruh kedua tahun ini. Dari sisi pemerintah, belanja negara diharapkan bisa jadi penopang ekonomi pas swastanya lagi lesu. Belanja negara udah mulai terakselerasi di bulan Juni kemarin, naik 0,6% dibandingkan dengan tahun lalu. Masih ada harapan belanjanya bisa ngebut lagi di semester kedua, apalagi dengan adanya program stimulus tadi. Nah, kalau belanja negara makin cepat, harapannya roda ekonomi domestik bisa lebih cepat berputarnya. Oke, kalau dengan kondisi begini, jadinya gimana dampaknya ke investasi kita semua? Untuk pasar obligasi, prospeknya masih sangat menarik. Potensi suku bunga turun dan stabilnya rupiah bikin obligasi makin dilirik. Sementara itu, pasar saham juga mulai bangkit setelah sempat lesu di awal tahun. Valuasi pasar saham masih murah, bisa jadi peluang buat investasi. Tapi pasar juga masih menunggu katalis dari pemulihan ekonomi domestik yang lebih kuat. Kesimpulannya, meski banyak tantangan, ada juga peluang yang bisa kita manfaatkan. Kuncinya adalah tetap update, bijak ambil keputusan, dan jangan lupa diversifikasi investasi kamu. Terima kasih semuanya sudah nonton. Jangan lupa untuk terus update informasi pasar terkini. Sampai jumpa di video berikutnya.